Baiklah, untuk yang pertama adalah pengertian relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Untuk notasinya yaitu huruf R himpunan bagian A dikali B. A relasi B adalah notasi untuk AB elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A bukan relasi B adalah notasi untuk AB bukan elemen dari R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dan dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Untuk contohnya, misalkan himpunan P memiliki elemen 2, 3, 4 dan Q memiliki elemen 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P dan Q dengan P Q elemen R, jika P habis membagi Q, maka diperoleh elemen dari R yaitu 22, 24, 44, 28, 48, 39, 315. Untuk kita ingat hal ini 3 hal penting, yaitu yang pertama, relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Yang kedua adalah relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali A. Dan yang ketiga adalah relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikali A. Untuk contohnya yaitu misalkan R adalah relasi pada A, di mana himpunan A memiliki elemen 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh XY yang merupakan elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka elemen dari R itu sendiri adalah 22, 24, 28, 33, dan 39. Yang pertama, untuk representasi relasi, ada itu yang pertama adalah representasi relasi dengan diagram panah, di mana ada diagram Venn yang menggambarkan himpunan A yang beranggotakan Amir Budi Cecep dan himpunan B yang beranggotakan IF 221, IF 251, IF 343 dan IF 2323, di mana Amir memiliki relasi dengan IF 251 dan IF 232 dan Budi memiliki relasi dengan IF 221 dengan IF 251, sedangkan Cecep memiliki relasi dengan IF 323. Untuk diagram panah yang kedua yaitu di mana P memiliki anggota 2, 3, 4 dan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15, di mana 2 memiliki hubungan dengan 2, 4, 8, 3 memiliki hubungan dengan 9 dan 15, dan 4 memiliki hubungan dengan 4 dan 8. Untuk diagram panah yang ketiga terdapat 2 himpunan yaitu himpunan A dan himpunan A, di mana anggota himpunan A 2, 3, 4, 8, 9 dan himpunan A yang berikutnya adalah 2, 3, 4, 8, 9, di mana 2 memiliki hubungan dengan 2, 4, 8, 3 memiliki hubungan dengan 3 dan 9. Selanjutnya adalah representasi relasi dengan tabel. Untuk kolom pertama dalam sebuah tabel itu disebut sebagai daerah asal dan kolom kedua ada menyatakan daerah hasil. Contoh tabel pertama di mana ada himpunan A dan himpunan B, di mana kolom dari himpunan A merupakan daerah asal dan B merupakan himpunan hasil. Begitu pula pada tabel kedua di mana ada himpunan P dan himpunan Q, di mana P sebagai kolom pertama yang disebut dengan daerah asal dan Q sebagai kolom kedua yang disebut dengan daerah hasil. Untuk tabel ketiga ada himpunan A dan himpunan A, di mana daerah asalnya adalah himpunan A pada kolom pertama yang beranggotakan 2, 2, 2, 3, 3 dan himpunan A yang berikutnya pada kolom kedua merupakan daerah hasil yang beranggotakan 2, 4, 8, 3, 3. Yang ketiga adalah representasi relasi dengan matriks. Misalkan nih, R adalah relasi dari A di mana anggotanya A1, A2, A3 sampai dengan AM dan B memiliki anggota B1, B2, B3 sampai dengan BN. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M di mana anggotanya itu MIJ. Jika dibentuk dalam bentuk matriks maka akan terbentuk seperti ini, di mana anggota dari M yaitu A dan B diisi dengan M1. A diisi ke bawah A1, A2, A3, A4 dan A seterusnya sampai AM, dan B diisi ke samping kanan yaitu B1, B2, B3, B4 sampai dengan BN, di mana anggotanya M11, M1, M21, M31 dan M sampai dengan M1. Sedangkan pada barisnya akan diisi M11, M12, M13 sampai dengan M1N dan begitu juga seterusnya. Dalam hal ini di mana MIJ memiliki anggota 1 A, I, B, J yang merupakan elemen R dan 0 di mana A, I, B, J tidak merupakan elemen R. Untuk representasi relasi dengan graf berarah adalah pembahasan yang selanjutnya, di mana relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau diagram atau di graph.
Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga sebagai simpul atau vertex. Pada tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Selanjutnya, jika AB merupakan elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke B. Simpul A disebut simpul asal, initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang ataupun dengan loop. Untuk representasi dengan graf berarah dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan R memiliki anggota atau elemen AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, dan D. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut, di mana A, teman-teman bisa memerhatikan tanda panah pada gambar berikut, di mana A ke B, B ke A, B ke D, D ke B, C ke D, B ke C, dan C ke A. Untuk soal pembahasan berikutnya adalah fungsi. Misalkan A dan B himpunan. Relasi biner, F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat suatu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, menuliskan F.2 A tanda panah ke B, yang artinya F memetakan A ke B. Selanjutnya A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Selanjutnya nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Selanjutnya, jika FA sama dengan B, maka dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Dapat kita lihat sebagai gambar, yaitu terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana A memiliki anggota A kecil dan B memiliki anggota B kecil, dan dihubungkan dengan fungsi. Selanjutnya adalah fungsi relasi khusus. Fungsi relasi yang khusus yang pertama adalah tiap elemen dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Kedua, frasa dihubungkan dengan tepat suatu elemen dari dalam B, berarti bahwa jika AB elemen F dan AC elemen F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama yaitu himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Yang kedua yaitu formula pengisian nilai atau assessment, contohnya fx sama dengan 2x ditambah 10, di mana fx sama dengan x pangkat 2 dan fx sama dengan 1 per x. Yang ketiga adalah kata-kata, contohnya f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Dan yang keempat adalah kode program atau search kode. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Diperhatikan pada gambar di mana himpunan A memiliki elemen A, B, C, dan D, dan B memiliki elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. A memiliki hubungan dengan 1, B memiliki hubungan dengan 3, C memiliki hubungan dengan 5, D memiliki hubungan dengan 2. Fungsi F dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari suatu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut sebagai fungsi pada himpunan B, di mana ada dua himpunan yaitu himpunan A dan B, di mana elemen dari himpunan A yaitu A, B, C, dan D, dan elemen dari himpunan B 1, 2, 3. A berhubungan dengan 1, B berhubungan dengan 3, C berhubungan dengan 1, D berhubungan dengan 2. Di sini fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijektif atau bijection jika ia fungsi 1 ke 1 dan fungsi pada. Contoh, F memiliki elemen dari 1U, 2W, 3V dari A, di mana elemennya 1, 2, 3, dan B memiliki elemen U, V, W. Adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah satu fungsi ke 1 maupun fungsi pada. Contoh soal yaitu fungsi fx di mana x kurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Contoh yang berikutnya adalah fungsi fx di mana x kurang 1 untuk pembahasan contoh yang tadi dapat kita gambarkan bahwa ada dua himpunan yaitu A dan B yang memiliki himpunan A memiliki elemen A, B, C, dan himpunan B memiliki elemen 1, 2, 3, 4, di mana A berhubungan dengan 3, B berhubungan dengan 1, C berhubungan dengan 4. Himpunan kedua, diagram
panah berikutnya adalah himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki elemen A, B, C, D, dan B memiliki elemen 1, 2, 3. Saat A berhubungan dengan 2, B berhubungan dengan 1, C berhubungan dengan 3, D berhubungan dengan 2, dan juga begitu seterusnya. Dan tadi dapat kita tambahi keterangan bahwa diagram panah yang pertama merupakan fungsi 1 ke 1 dan bukan pada. Yang kedua, fungsi pada bukan 1 ke 1. Yang ketiga, bukan fungsi 1 ke 1 maupun bukan fungsi pada. Yang ketiga, bukan fungsi. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Yang kedua adalah balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka F min 1B sama dengan A jika F A sama dengan B. Yang ketiga merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, sering dinamakan juga fungsi yang invertible, dapat dibalikkan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan non-invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena fungsi balikannya tidak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.